Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Karlina. Saya adalah guru produktif perikanan pada konsentrasi keahlian agribisnis perikanan SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Yang melatar belakangi terbentuknya praktik baik ini yaitu berdasarkan hasil dari pengamatan saya pada kelas 11 perikanan. Ada beberapa peserta didik yang terlihat kurang motivasi belajarnya pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut terlihat ada beberapa siswa atau peserta didik yang ngobrol sendiri, kemudian yang asik sendiri, ada juga yang terlihat menguap, sangat mengantuk gitu pada saat proses pembelajaran. Permasalahan tersebut terjadi karena proses pembelajaran yang masih konvensional, yang masih terpusat kepada guru. Akhirnya saya berdiskusi dengan beberapa rekan sejawat untuk memintai solusi bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Akhirnya kepada beberapa guru ada yang memberikan solusi, yaitu kita adakan kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri, yaitu dengan Institut Pertanian Bogor. Dari IPB tersebut memberikan solusi bagaimana kalau misalnya kita memberikan inovasi terbaru dari pakan alami, yaitu lukut yang dijadikan alternatif pangan menjadi nori. Pada pelaksanaan pembelajaran meningkatkan motivasi dengan menciptakan inovasi ini, terdapat 3 tahapan yang saya lalui, yaitu tahap pengenalan melalui media online, Zoom Meet, kemudian kedua ada tahap pengenalan media yang akan dijadikan inovasi, kemudian yang ketiga ada tahap aksi, yaitu proses pembuatan inovasi alternatif pangan berbentuk nori. Pada proses pra pembelajaran, langkah awal yaitu strategi yang dilakukan menggali informasi atau permasalahan secara kontekstual yang ada di lingkungan kelas. Untuk mendekatkan peserta didik pada permasalahan, dilakukan pertemuan secara online dengan pihak Institut Pertanian Bogor. Dalam kegiatan tersebut diadakan pretest awal untuk mengetahui peserta didik tersebut sudah mengetahui atau belum mengetahui tentang materi yang akan disampaikan, serta untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik. Kemudian adanya sesi pengenalan diri dan sesi tanya jawab kepada peserta didik. Pada tahap kedua itu pelaksanaan pembelajaran pengenalan proyek. Pada tahap ini dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu yang pertama anak-anak akan dibawa kepada petani lukutnya secara langsung untuk melihat secara langsung bagaimana budidaya lukut tersebut. Kemudian untuk yang kegiatan yang kedua yaitu proses pembelajaran di dalam kelas. Kemarin kami melaksanakannya itu di RPS Agribisnis Perikanan. Anak-anak diberitahu tujuan dari pembelajaran, kemudian mengarahkan anak-anak untuk berkolaborasi dalam kelompok, kemudian anak-anak didampingi untuk mengamati dan bila ada hal-hal yang penting mereka disuruh untuk dicatat hal-hal yang penting tersebut. Pada tahap ini mulai terlihat meningkatnya motivasi belajar peserta didik yang dilihat dari antusias dan rasa penasaran akan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Untuk tahap ketiga yaitu pelaksanaan aksi. Nah, pada pelaksanaan aksi ini anak-anak diberikan materi baru, yaitu cara pembuatan nori berbahan baku alga. Tidak hanya anak-anak, pada tahap ini kami juga mengundang guru-guru untuk sama-sama melihat proses pembuatannya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk merasakan proses pengolahannya, mulai dari pembersihan alga menggunakan PK, kemudian pencucian alga menggunakan air bersih, sampai pada tahap pencetakan dan pengeringan alga. Tidak hanya anak-anak, para guru pun yang kami undang ikut antusias melihat proses pembuatan nori yang berbahan baku dari alga tersebut. Di akhir pembelajaran, kami mengajak peserta didik untuk bersama-sama melakukan refleksi. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang pembelajaran yang sedang dipelajari. Refleksi yang digunakan juga untuk memberikan apresiasi mengetahui perasaan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan ini, refleksi yang kami terapkan yaitu dengan mewawancarai perwakilan peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan tentang perasaannya selama mengikuti pembelajaran.
Hasil yang diperoleh dari praktik baik ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran dapat memunculkan rasa kreativitas kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat mampu meningkatkan inovasi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan materi-materi yang telah diberikan selama proyek tersebut terjadi. Berdasarkan pencapaian keempat poin tersebut, dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan yaitu peserta didik mampu mengintegrasikan elemen-elemen yang menjadi bagian dari dimensi kreatif, bernalar kritis, dan motivasi dalam belajar. Selain itu, melalui refleksi pembelajaran yang langsung disampaikan pada peserta didik, menunjukkan tingkat pemahaman dan motivasi dalam pembelajaran tersebut. Dari hasil praktik baik yang sudah saya terapkan, alhamdulillah terlihat motivasi siswa peserta didik itu meningkat. Kemudian semoga ide-ide dari praktik baik ini menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.